Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan yang kemarin ya. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah fisika statistik sebelum UTS. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang ensemble makrokanonik. Tapi sebelum ke situ, saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan kemarin yang kita bahas, yaitu tentang ensemble mikrokanonik. Jadi ini sekarang kita tinjau sebagai contoh yaitu tentang osilator harmonis untuk ensemble kanonik ya. Jadi kita akan menghitung sifat-sifat termodinamik dari himpunan n buah osilator harmonik yang terbedakan ya. Nanti bedanya terbedakan dengan tak terbedakan nanti. Kalau tak terbedakan maka nanti harus dibagi dengan n faktorial zat fungsi partisinya untuk n buah partikel osilator harmonis itu. Tapi kalau yang terbedakan maka tidak perlu dibagi dengan n faktorial. Jadi bedanya itu. Maka untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu membuat Hamiltonian untuk sistem n buah osilator harmonis yang terbedakan. Ini persamaan ini kita lihat di sini, ini adalah persamaan Hamiltonian untuk n buah partikel. Jadi V dari 1 sampai n PV kuadrat per 2m plus setengah m omega kuadrat QV kuadrat. Jadi ini ada suku selain momentum juga ada suku posisi dikuadratkan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia osilator harmonis yang dicirikan oleh potensial osilator ini. Sehingga langkah pertama, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan di ensemble kanonik, yaitu dengan cara menentukan fungsi partisi untuk n buah partikel. Jadi Z, saya simbolkan dengan Z di sini, itu sama dengan 1/h pangkat n integral D pangkat NQ, D pangkat NP, eksponensial minus beta H. Di mana H ini adalah Hamiltonian yang kita konstruksi tadi. Nah, karena Hamiltonian ini adalah jumlahan ya dari suku-suku semacam ini, PV kuadrat per 2m plus setengah m omega kuadrat QV kuadrat dijumlahkan dari 1 sampai n, maka kita bisa, karena H itu berada di faktor eksponensial, maka nanti akan ada eksponensial pangkat sesuatu yang dijumlahkan. Eksponensial pangkat jumlahan itu sama dengan produk dari eksponensial itu dikalikan, sama aja ya. Sehingga nanti bentuk sigma ini kalau kita nyatakan dalam bentuk integral, nanti di dalam persamaan integral itu akan menjadi produk, yang produk itu bisa kita keluarkan dari integral. Kalau jumlah tidak bisa, tapi kalau produk itu bisa. Sehingga nanti bentuk yang tadinya jumlah ini, eksponensial jumlahan menjadi eksponensial dikalikan ya. Sifat dari bilangan berpangkat sebenarnya. Lalu kita keluarkan produknya dari 1/h pangkat n produk V dari 1 sampai n integral ya. Integral dari suku tadi yang kita masukkan tadi. Nah, dari sini kemudian kita bisa menggunakan teknik substitusi untuk menyederhanakan variabel. Kalau kita substitusi semacam ini, kalau ini adalah X, itu akar beta M omega kuadrat per 2 dikalikan dengan QV, sementara Y itu adalah akar beta per 2M dikalikan dengan PV, maka integral samaan di atas ini menjadi lebih simpel. Yang kemudian mirip dengan integral fungsi Gaussian untuk n dimensi. Ya. Ini fungsi Gaussian untuk satu dimensi sebenarnya, karena variabel sudah menjadi variabel satu dimensi, variabel yang tidak berdimensi n. Tetapi nanti karena kita produkkan dari 1 sampai n, maka dia menjadi pangkat n. Nah, ini integral fungsi Gaussian itu nilainya akar pi ya. Salah satu kasus khusus dari integral fungsi gamma. Ini kalau kita masukkan ini akar pi menjadi semacam ini. Jadi Z TVN itu sama dengan 1/h pangkat n 2pi ini ya per m omega beta omega omega kuadrat pangkat setengah 2mp per beta pangkat setengah pangkat n. Jadi harus pangkat n karena n diprodukkan n kali tadi. Sehingga kalau kita gunakan kalau kita selesaikan nanti hasilnya adalah Z sama dengan K kali T, beta itu menggantikan KT itu menggantikan 1/beta beta atau beta itu 1/KT ya. Ini di sini pangkat n dibagi dengan h bar omega. Dari Z langsung meloncat untuk menghitung besaran termodinamika, cukup diperlukan dengan cara menghitung energi bebas Helmholtz ya. Dari sini, dari kaitan yang kemarin kita jelaskan, energi bebas Helmholtz itu adalah minus KT ln Z. Sehingga ini kalau kita selesaikan dari persamaan Z ini, kita ketemu ini. Simpel sekali. Dari F, V
fungsi dari energi bebas Helmholtz, semua fungsi besaran termodinamika akan bisa diketahui. Entropi, kemudian mu, energi total, dan seterusnya. Sehingga kita ketemu S entropinya semacam ini. Contoh ini contoh hasil perhitungan, dan ini kalau kita bandingkan dengan ensemble mikrokalonik ini konsisten ya, ini hampir mirip, nilainya hampir identik. Jadi itu cara untuk menentukan. Jadi langkah pertama adalah menghitung Hamiltonian, menentukan Hamiltonian. Langkah kedua adalah menghitung fungsi partisi untuk n buah partikel. Langkah ketiga adalah menghitung energi bebas Helmholtz. Setelah itu semua besaran termodinamika bisa kita ketahui dengan lebih mudah, sederhana. Oke, nah ini ada sedikit hal yang menarik untuk kita kaji, yaitu tentang sistem non-interacting partikel, sistem-sistem yang untuk partikel-partikel yang tidak berinteraksi. Kalau kita tuliskan kemarin, kita bekerja pada Hamiltonian n buah partikel ya. Kalau Hamiltonian itu sebagai fungsi P dan Q, masing-masing P itu ada 3 Px, Py, Pz, masing-masing Q itu ada 3 Gx, Gy, Gz. Maka kalau kita jadikan satu, maka saya punya Q itu dari 1 sampai 3n jadinya ya, karena n partikel. Karena Gx, Gy, Gz itu 3, jadi 3n ya. Kalau P juga sama, menjadi 3n partikel. Jadi kalau kita hitung derajat kebebasannya adalah 6n dimensi. Nah dari sini, ini untuk n buah partikel. Nah ternyata n buah partikel kalau sistem itu tidak berinteraksi, maka Hamiltonian itu bisa kita tuliskan dengan lebih sederhana, yaitu sigma V dari 1 sampai n, H, QV, PV, H kecil ya. H kecil ini merepresentasikan Hamiltonian untuk single partikel. Ini dengan catatan partikel tidak berinteraksi ya, sehingga digunakan penjumlahan biasa, tidak ada bagian potensial interaksinya. Sehingga H itu sama dengan H kecil dijumlahkan ke seluruh n, dari V1 sampai n ya. H itu sebagai fungsi Gx, Gy, Gz, Px, Py, Pz, 6 dimensi ya. Jadi untuk satu partikel ada 6 dimensi, untuk n partikel ada 6n dimensi. Jadi H kecil ini kita representasikan sebagai Hamiltonian untuk satu partikel yang hanya bergantung pada variabel Q dan P saja ya, untuk partikel ke V ya. Artinya untuk satu partikel saja. Sehingga kita bisa menghitung fungsi partisinya ZTVN itu sebagai 1/n faktorial H pangkat 3n integral ini untuk n buah partikel, 1/n faktorial di bawah ini karena dia tak terbedakan, maka dia 1/n faktorial. Nanti kalau dia terbedakan, maka 1/n faktorial sama dengan 1 ya. Maka tak terbedakan kita tuliskan aja 1/n faktorial. Nah ini kalau kita nyatakan kalau H ini kita nyatakan dalam bentuk persamaannya di atas ini sebagai jumlahan dari H kecil, maka bentuk yang ini akan bisa kita sederhanakan menjadi 1/n faktorial H pangkat 3n produk V dari 1 sampai n. Jadi ada produk di sini ya, karena eksponensial jumlahan tadi kita tarik keluar jadi produk integral untuk yang Hamiltonian, untuk yang tunggal D3GV, D3PV eksponensial minus beta H yang single, H yang kecil ya. Jadi kalau kita tuliskan ini sesungguhnya akan sama dengan kalau bentuk integral ini bisa kita tulis dalam bentuk ZTV1. Ini seolah-olah adalah fungsi partisi untuk satu partikel saja. Jadi ZTV1 itu sama dengan 1/h pangkat 3 integral D pangkat 3Q D pangkat 3P eksponensial minus beta H kecil. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk ZTVN itu sama dengan 1/n faktorial ZTV1 pangkat n. Jadi pangkatnya. Ini untuk yang tak terbedakan, karena ini harus sama dengan 1/n faktorial. Nah, untuk yang terbedakan, nanti 1/n faktorial sama dengan 1. Sehingga saya punya ini, ZTVN sama dengan ZTV1 pangkat n. Ini rumus ini akan sangat penting membantu kalau kita punya sistem yang non-interacting. Jadi ini catatan bahwa ini hanya untuk, atau berlaku hanya pada sistem yang non-interacting. Untuk sistem yang berinteraksi ya tidak bisa diselesaikan secara dengan cara yang sama seperti ini. Kita harus menentukan potensial interaksinya dulu. Jadi itu berbeda sekali. Jadi ini untuk kasus yang tidak saling berinteraksi. Dengan demikian kita juga bisa menuliskan rapat uang fasenya. Kalau untuk n buah partikel ya produk ya berarti ya. Jadi n faktorial dikalikan dengan masing-masing eksponensial minus beta H per Z dulu. Umumnya kan eksponensial minus beta H besar per Z ya.
Ini kalau diperkalikan untuk semua Z ya, untuk semua Hamiltonian, untuk semua partikel. Sehingga saya bisa menuliskan satu partikel saja, itu adalah rho 1, GB, itu sama dengan eksponensial pangkat minus beta H kecil dibagi dengan ZT V1. Ini contoh untuk rapat keadaan, rapat ruang fase untuk satu partikel di dalam ensemble kanonik. Jadi itu materi akhir sebenarnya untuk yang ensemble kanonik. Nah, di dalam kuliah kita sebelum UTS maksimal itu sampai pada ensemble makrokanonik. Sehingga nanti setelah ini saya akan bahas sekilas tentang ensemble makrokanonik. Walaupun nanti dalam UTS ya, dalam ujian tengah semester nanti adik-adik saya akan menyajikan soal-soal yang berkaitan dengan materi dari dari dasar statistik sampai dengan ensemble kanonik ya. Ensemble makrokanonik saya tidak memberikan soal saya tidak akan memberikan penyelesaian tidak akan memberikan soal UTS berkaitan dengan ensemble makrokanonik, tapi untuk pengetahuan saya akan memberikan konsep dasar mengenai ensemble makrokanonik. Oke, kita masuk ke ensemble makrokanonik sekarang ya. Nah, sama dengan yang kemarin kita tinjau di dalam ensemble mikro dan kanonik, maka ensemble makrokanonik ini kita akan memiliki sebanyak n buah copy sistem dengan keadaan makro yang identik ya. Jadi T, V, dan mu. Masing-masing sistem ini memiliki sejumlah partikel N dan berada pada titik ruang fase tertentu. Yaitu ruang fase untuk setiap N dari 1 sampai seterusnya ya. Kemudian sistem ini kita bagi dalam sel-sel yang sama besar dengan luas permukaan atau luas volume pembagian sel-sel itu adalah delta omega IN yang dilabeli dengan indeks I dan N. Ini maksudnya untuk memahami aja bahwa ini adalah sel yang ke I untuk N buah partikel tadi ya. Kemudian di dalam setiap ruang fase ini akan terdapat sejumlah NI copy system, NI kecil ya. Dan kita akan mencari distribusi yang paling memungkinkan dari konfigurasi untuk NIN ini bagi keseluruhan ensemble tadi ya, yang kita bangun, yang kita punya. Oke, sekarang distribusi NIN ini harus memenuhi 3 kondisi. Kalau yang kemarin itu hanya 2, yang ensemble kanonik, mikro kanonik itu hanya ada 1 kondisi, ensemble kanonik itu ada 2 kondisi, maka ensemble makro kanonik itu ada 3 kondisi. Yang pertama, saya punya sigma I, N, ini NI itu sama dengan N copy. N ini adalah jumlah kopi dari sistem ya. Ini haruslah tetap konstan. Yang pertama ini. Yang kedua, sigma I, N besar, NI, NNI, NI, NEI, jadi NI kopian dikalikan dengan EI, itu akan sama dengan N dikalikan dengan rata energinya, atau sama dengan N kopian dikalikan dengan U. Ini juga harus dipenuhi syarat ini. Syarat yang ketiga adalah sigma NI, N dikalikan dengan N, itu sama dengan kopiannya dikalikan dengan N. Ini juga harus dipenuhi. Jadi, untuk nilai temperatur tertentu akan terdapat energi rata nih ya. U ini adalah energi rata. Jadi syarat kedua itu akan ada energi rata. Syarat yang ketiga adalah ini berkaitan dengan keadaan sistem yang bersifat terbuka. Jadi ensemble makrokanonik itu berlaku pada sistem yang terbuka. Yaitu jumlah partikel di dalam sistem tetap, tetapi dalam keadaan setimbang termodinamis akan terdapat nilai rata jumlah partikel tertentu. Nah, ini ratanya ya, jadi N-nya akan terdapat nilai rata jumlah partikel tertentu pada keadaan yang setimbang. Ini syarat ya, jadi ada 3 syarat ini yang akan mengkonstrain nanti persamaan kalau kita menggunakan teori ensemble untuk menentukan persamaan Lagrange ya. Oke, selanjutnya dengan logika yang sama dengan ensemble kanonik dan ensemble mikrokanonik yang kita berikan di pertemuan sebelumnya, maka kita bisa menghitung total probabilitas untuk suatu sistem distribusi itu diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi W NI, N itu sama dengan N kopian faktorial produk omega I pangkat NI pangkat N dibagi dengan NI N faktorial. Ini sama dengan yang kemarin logikanya. Jadi kita mencari dulu banyaknya konfigurasi untuk meletakkan NI pada suatu permukaan fase itu. Lalu kita cari peluang yang paling mungkin ya, atau total pertama peluang yang paling mungkin, kemudian yang kedua adalah total peluangnya. Jadi kita menghitung omega, ini total peluangnya.
Nah, untuk mendapatkan distribusi yang paling mungkin, maka kita harus mencari nilai ekstrem atau nilai maksimum dari ini ya, persamaan di atas ini, atau kita cari nilai ekstrem dari logaritmiknya paling gampang, karena ini ada melibatkan n faktorial ya, melibatkan bilangan berpangkat. Akan mudah kalau kita ganti dalam bentuk ln ya, logaritmiknya. Kalau kita ambil ln-nya, maka saya ketemu persamaan ini. Jadi d ln omega itu sama dengan minus sigma i, n ln n min ln omega in dikalikan dn in sama dengan 0. Nah, di sini sekali lagi ini ada dn in. Persamaan ini berarti jika dan hanya jika dn in ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka tidak ada apa-apanya. Ya, trivial. Jadi dia akan berarti jika dan hanya jika yang di suku di sebelah kiri ini harus sama dengan 0. Tetapi sebelum itu, kita ingat, ini ada DNI. Harus sama dengan 0 ya. Jadi, ada syarat bahwa sistem ini dikonstrain oleh DNI. Nah, dari mana constraint-nya? Ya, dari tadi, persamaan 3 syarat tadi. Masing-masing mengandung NI ini ya. Jadi, NIN, NIE, NIN besar. Ya. Sigma NI, kemudian NI kali E, NI kali N besar. Ya. Ini constraint yang menjadikan ini tetap, kan, constraint berubah ya. Maka kita harus menggunakan ini agar ini dipenuhi ya, persamaan DNI sama dengan 0 dipenuhi. Jadi kita harus menggunakan ini, 3 constraint ini. Sehingga ini diizinkan jika kita menggunakan konsep pengali Lagrange ya. Kita perkenalkan 3 variabel, yaitu lambda sigma i DNI sama dengan 0, minus beta sigma i EI DNI sama dengan 0, alpha sigma i n DNI sama dengan 0. Ini yang menjadi constraint. Nah, berdasarkan tadi ya, untuk 3 persamaan ini menjadi constraint-nya, sehingga saya dapat persamaan yang semacam ini sebagai pengali Lagrange ya. Ini kita masukkan ke persamaan DNI ini ya, sehingga saya ketemu persamaan yang di dalam kurung ya nanti ya. Kalau kita masukkan ke sini, lalu kita pisahkan yang di dalam kurung yang tanpa DNI, saya punya sigma in ln NI min ln omega i min lambda plus beta e min alpha n dikalikan semuanya dengan DNI, saya jadikan satu kurung ya. Ini sama dengan 0. Sekali lagi, DNI tidak boleh sama dengan 0, maka mau tidak mau yang suku sebelah kiri haruslah sama dengan 0. Nah, ini akan menghasilkan NI yang merupakan eksponensial, karena ini ln kan, kalau dieksponensialkan ya. Maka ketemunya adalah NI sama dengan omega in E pangkat lambda eksponensial minus beta I plus alpha n. Atau peluangnya BIN itu sama dengan NI dibagi dengan N kopian tadi ya, sama dengan eksponensial minus beta i plus alpha n dibagi dengan sigma i eksponensial minus beta i plus alpha n. Ini mirip dengan rumus ensemble kanonik, hanya saja bedanya di sana hanya eksponensial minus beta e, di sini ada beta i plus alpha n. Ada bedanya, ada suku tambahan ya. Oke. Jadi peluang untuk mendapatkan distribusi NI tadi diberi oleh persamaan ini. Ya. Lalu untuk sistem yang spektrumnya kontinu, nah ini diskrip ya, karena sigma jumlahan. Maka untuk yang kontinu, maka kita bisa menggunakan peluangnya bisa kita ganti dengan rata ya, rapat ruang fase ya. Untuk ensemble makro kanonik sama dengan ini. Jadi diberikan oleh persamaan eksponensial minus beta h plus alpha n seperti dengan seper h pangkat 3n dengan ada integral ya, d3nq d3np eksponensial n. Jadi sama, bedanya nanti ditambah dengan ini ya, suku alpha n ya, atau di sini menjadi minus mu n, sama saja. Oke, nah fungsi partisi itu diberikan oleh persamaan yang di bawah ini. Ini analog dengan yang ensemble kanonik, jadi eksponensial minus beta h minus un ini ya, seperti sama, cuma ada suku di belakang ini. Kemudian maka kita bisa menghitung entropi. Kalau kita menggunakan fungsi partisi ensemble makro kanonik ini, kita bisa menghitung fungsi entropinya sebagai rata dari minus Kalen rho. Ini kita turunkan sebelumnya bahwa entropi itu adalah rata dari rapat ruang fase. Maka S sama dengan rata minus Kalen rho. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan teknik ini, kita masukkan dengan di S, ya, maka ketemunya adalah bentuk semacam ini. Jadi di dalam persamaan integral akan muncul Kalen Z fungsi partisi untuk makro kanonik plus K beta H minus K alpha n ya. Ini mungkin agak sedikit kesulitan Anda menuliskan ini, tapi ini bisa kita simplified ya menjadi K ln Z, karena persamaan integral aja K ln Z sesuai dengan definisi rata ensemble ya.
Jadi K ln Z. Jadi dulu kalau kita di pelajaran sebelumnya, kalau saya punya rata F sembarang, maka kan saya bisa menghitung raratanya itu kan 1/H pangkat 3N integral D3NQ, D3NP dikalikan dengan rho rapat ruang masuk dikalikan dengan F kalau kita menghitung F ya. Maka kalau di sini adalah S, maka semacam ini. Nah, di sini ketemu persamaan ini. Makanya ada ini sesungguhnya mirip per definisi tadi dengan menggunakan rata fungsi ensemble. Ini kita bisa ketemu ini K ln Z ini sebagai rata K ln Z ya, ditambah dengan K beta rata H itu adalah U, energi rata N itu adalah ya rata N, rata jumlah partikelnya. Sehingga S itu sama dengan K ln Z plus K beta U minus K alpha dikalikan rata N-nya. Dari sini kita bisa menurunkan besaran termodinamik yang lain. Misalkan saya ingin menghitung ds per du kan dari sini ya, maka saya ketemu 1/K beta. Maka sama dengan 1/T ya. Dan seterusnya nanti kita pada akhirnya ketemu ini ya, O atau mikro potensial kimia ya, mu per T itu sama dengan minus K alpha. Ini selain ini juga ketemu ini, atau dengan cara yang lain, misalkan dengan menggunakan U min TS min mu sama dengan kali rata N ya, ini juga bisa juga. Ini akan sama dengan min KT ln Z. Atau kalau ini kita definisikan U min TS min mu ini adalah min mu kali N ini adalah energi potensial makrokanonik ya, potensial atau kita sebut sebagai potensial makrokanonik ya. Maka ini kita lambangkan dengan V besar semacam ini, maka ini adalah potensial makrokanonik. Ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan V itu sama dengan min KT ln Z. Jadi kita bisa berangkat dari sini yang terakhir ini ya. Kalau kita sudah ketemu persamaan fungsi partisi untuk makrokanonik, maka kita bisa menghitung V-nya, V besar ini. Ini adalah potensial makrokanonik. Dari potensial makrokanonik ini kita bisa menghitung semua besaran fisika termodinamik yang lain. Jadi U bisa kita hitung TS atau mass mu N dan seterusnya ya. Atau kita bisa juga lewat dari entropi. Saya kira itu untuk materi yang terakhir ini, semoga bisa dipelajari lebih mendalam. Silakan Anda untuk suplementari bisa membaca bukunya Greiner. Lalu untuk latihan soal juga bisa membaca bukunya Greiner, Introduction to Statistical Physics ya. Anda bisa belajar itu dan coba latihan soal sehingga nanti ketika melakukan UTS bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.